Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah saat ini kita semua ada di dalam program bersama yang insya Allah Ta'ala dengan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu Jalsah Yaumil Khilafat, Jalsah Hari Khilafah bersama International Ta'limul Quran Academy di Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Baik, untuk acara yang pertama adalah tilawat ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Zainal Imran MPDI, dan terjemahnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ferdias. Kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم
لعلكم ترحمون. Silakan terjemah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka. Dan Dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka, yang telah Dia ridhoi bagi mereka. Dan pasti Dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, mereka itulah orang-orang durhaka. Dan dirikanlah salat, dan bayarlah zakat, dan taatlah kepada Rasul itu, supaya kamu mendapat rahmat. Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakumullah Pak Zainal Imran dan juga Bapak Firdias. Selanjutnya adalah pembacaan hadis Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan dibacakan oleh Maulana Muhammad Dahlan Syahid Sahib dan terjemahnya akan dibacakan oleh Bapak Asep Sobirin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunun nubuwatu fikum ma syaa Allahu an takun ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. Terjemahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa khilafah ala minhaji nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang kepada kalian masa raja yang menggigit atau raja yang zalim. Dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa raja diktator atau pemaksa. Dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah akan menghapusnya
jika berkehendak menghapusnya. Kemudian datanglah masa khilafah Alamin Haji Nubuwah. Setelah itu beliau diam. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad. Terima kasih. Jazakumullah. Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza, Maulana Muhammad Dahlan dan Bapak Asep Sobirin. Selanjutnya adalah pembacaan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ali. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku Al-Wasiat. Oleh sebab itu, wahai saudara-saudara, karena sejak dahulu begitulah sunnatullah atau kebiasaan Allah, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya, supaya diperlihatkannya bagaimana cara menghapuskan dua kegirangan yang bukan-bukan dari musuh. Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunnahnya yang tidak berubah-ubah itu. Maka janganlah kamu bersedih hati karena uraianku yang aku terangkan di hadapanmu ini. Jangan hendaknya hatimu jadi kusut, karena bagimu perlu pula melihat kudrat yang kedua. Kedatangannya kepadamu membawa kebaikan bagimu, karena ia selamanya akan tinggal bersama kamu. Dan sampai hari kiamat, silsilahnya tidak akan berakhir. Kudrat yang kedua itu tidak dapat datang sebelum aku pergi. Akan tetapi bila aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat yang kedua itu kepadamu, yang akan tinggal bersama kamu selama-lamanya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Barahin Ahmadiyah. Dan janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu. Seperti firman Allah Ta'ala, aku akan menjadikan jemaat ini, yakni pengikut-pengikut engkau, menang di atas golongan-golongan lain sampai kiamat. Oleh karena itu, tidaklah dapat dihindari bahwa kamu akan menyaksikan hari perpisahan denganku. Sehingga sesudah itu barulah datang hari yang menjadi hari perjanjian yang kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah Dia janjikan, meskipun masa ini adalah masa akhir dunia, serta banyak bala bencana yang masih akan terjadi. Namun demikian, dunia ini akan tetap ada hingga segala hal yang telah dikabarkan Tuhan itu terjadi semuanya. Aku datang dari Tuhan sebagai sebuah penjahiran kudrat ilahi, dan aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku tiada, akan ada lagi beberapa wujud lain yang akan menjadi mazhar penampakan kudrat kedua. Oleh sebab itu, sambil menanti kedatangan kudrat Tuhan yang kedua itu, kamu semua hendaklah senantiasa sibuk berdoa, dan hendaklah tiap jemaat orang-orang yang saleh tanpa kecuali di tiap negeri senantiasa terus-menerus berdoa, sehingga mudah-mudahan kudrat kedua itu turun dari langit dan menzahirkan kepada kamu bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jazakumullah
Ya, alhamdulillah jazakumullah ahsanal jaza Bapak Ahmad Ali. Selanjutnya adalah pembacaan nazam yang akan dilantunkan oleh Maulana Arsalanullah, ya. Dan terjemahnya akan dibacakan oleh Bapak Sutisna Padmadiharjo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nazam judul Khalifah ke Hamhe Khalifah Hamara. Penulis Najib Ullah Ayas. Khalifah ke hum hai Khalifah hamara wo dil hai hamara आका हमारा खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा जो तलहा ने हाथों Petirong kokaya fida ho ke आका पे सब कुछ लुटाया उसी की तरह हम भी उफ न करेंगे अलम दीन अहमद का गिरने न देंगे के जिंदा जमात का ये इस्तिआरा फिदा हो के आका फिर सब कुछ लुटाया खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा वो दिल है हमारा आका हमारा. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah milik Khalifah, yakni Khalifah kami ini. Dia adalah hati kami, dia adalah pemimpin kami. Panah-panah yang ditahan oleh tangan Talhah radhiyallahu anhu saat dia mengorbankan segalanya untuk sang junjungan tercinta. Seperti dia, kami tidak akan pernah berkata, kami juga tidak akan pernah membiarkan bendera Ahmad sallallahu alaihi wasallam jatuh. Karena inilah tanda dari jemaat yang hidup. Seraya kami menghiasi bibir dengan slogan kecintaan dan dengan menyalakan pelita-pelita Al-Masih di dalam hati, kami akan menerangi sudut-sudut bumi. Kami akan hidup dan mati dalam kesetiaan, dan kami akan meninggikan menara ini di zaman ini. Kami akan memenuhi sumpah kesetiaan, wahai pemimpin kami. Kami akan mengorbankan hidup kami atas perintahmu, wahai pemimpin kami. Kami tidak akan berkata seperti umat Musa, karena kami akan menjadi cahaya agama Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami tekad dan kekuatan. Kisah yang ditulis oleh sahabat di tanah Kabul memang merupakan tanda kebenaran Sang Al-Masih Maud alaihissalam. Kami tidak akan pernah membiarkan noda apapun merusak kesetiaan kami. Kami telah memberikan hati kami kepadamu. Dan kami juga akan memberikan nyawa kami kepadamu. Huzur, berikanlah kami isyarat dan lihatlah bahwa kami akan mengamalkan.
Kami adalah milik khalifah, yakni khalifah kami ini. Dia adalah hati kami. Dia adalah pemimpin kami. Jazakallah. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jazakumullah Maulana Arsalallah Muhammad Ahmad dan Bapak Sutisna Fatmadi Harjo. Selanjutnya ada dua pidato yang satu sama lain akan berangkai kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Harap menyimaknya dengan seksama karena setelah ini, setelah rangkaian pidato-pidato ini akan ada kuisnya. Ya, kuis di mana akan membuktikan bagaimana kedekatan kita dengan ikatan khilafat insya Allah ta'ala. Jadi perlu disimak baik-baik. Baik, pidato yang pertama ya, adalah berkenaan tentang berkat-berkat khilafat yang akan disampaikan oleh Maulana Muhammad Fahrizal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, seluruh hadirin Jalsah Hari Khilafat, Jalsah Yaum Khilafat, International Talimul Quran Academy. Alhamdulillah wa syukrubillah, la haula wala quwata illa billah. Kita berjumpa kembali, bertemu kembali dalam kesempatan yang penuh berkat ini. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang telah disampaikan oleh Sadr Majelis, pimpinan majelis kita, bahwa akan disampaikan, akan diketengahkan ke hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian, hadirin wal hadirat sekalian, seputar keberkatan-keberkatan khilafat. Sebagaimana kita dengarkan tadi di awal lantunan tilawat dalam membuka jalsah kita hari ini, jalsah hari khilafat, telah disampaikan Al-Quran, telah ditilawatkan Quran surah An-Nur, surah nomor 24, ayat nomor 56, seputar khilafat. Terjemahnya juga telah disampaikan. Kemudian hadis-hadis pendukungnya pun telah disampaikan dan diketengahkan kepada kita semua hadirin wal hadirat sekalian yang hadir pada kesempatan Jalsah Hari Khilafat bersama International Talimul Quran Academy ini. Kemudian juga telah saya ulangi firman Allah Ta'ala tersebut yang merupakan bagian dari Quran Surah An-Nur, surah nomor 24, ayat nomor 56 ini, di mana kita ketahui ayat ini yang juga terjemahnya tadi telah diketengahkan kepada kita semua, merupakan bagian atau ayat yang kita kenal sebagai ayat istikhlaf. Di mana ayat ini memuat firman, memuat janji Allah Ta'ala, janji yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman mengenai khilafat. Khilafat yang dipimpin oleh seorang khalifah. Kemudian kalau kita merujuk kepada kata keberkatan-keberkatan khilafat, ya. Keberkatan itu sendiri bentuk plural, bentuk jamak daripada berkah atau barokah dalam bahasa Arab, di mana
merupakan kata yang populer, kata yang masyhur. Dan arti dari barokah itu sendiri, salah satu dari sekian banyak artinya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Sesuatu yang bertambah, sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang berkembang nilai kebaikannya. Manfaatnya lebih terasa, kemudian aspek dasar kebutuhannya pun lebih terasa. Jadi barokah ini sebagai ziyadatul khair, bertambah, bertumbuh, dan berkembangnya nilai kebaikan. Artinya, kalau kita melihat kata bertambah, bertumbuh, berkembang, ya, ada aspek berkelanjutan di sini yang menjadi unsur yang mutlak dalam kata keberkahan ini. Dan bila disandingkan dengan kata khilafat, yakni bahwa keberlangsungan khilafat ini, keberlanjutan khilafat, nikmat-nikmatnya, nilai-nilai kebaikannya, aspek manfaat atas dasar kebutuhannya akan terus berlanjut ya, sebagai khilafat, sebagai institusi, sebagai lembaga. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa khilafat yang merupakan janji Allah Ta'ala, yang merupakan kepemimpinan rohani atau spiritual, yang mana akan menjaga iman, akan menjaga orang-orang beriman tetap bersatu, ya, dan tentu saja menuntun pada perdamaian. Karena sebagaimana tadi telah disampaikan dalam hadis yang disampaikan bahwa ketika Nabi wafat, ya, secara alami manusia, orang-orang akan mengalami rasa khawatir, rasa takut tentang apa yang akan terjadi kemudian, apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan kita pun, ketika tidak ada pemimpin dalam satu organisasi atau kelompok yang terkecil sekalipun, maka tidak akan memiliki arah, dan situasi tersebut, kondisi tersebut yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan. Ya. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala berjanji bahwa melalui la yastakhlifannahum fil ard, melalui khilafat yang dipimpin oleh seorang khalifah ini, bahwa akan menggantikan rasa takut ya dengan keamanan. Yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, menggantikan rasa takut dengan keamanan atau dengan kedamaian. Tetapi ada prasyaratnya, yakni wa'adallahu alladzina amanu, bahwa Allah Ta'ala hanya berjanji kepada, prasyaratnya itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian syaratnya adalah ya'budunani la yusyriku nabi syai'a, harus menyembah Allah Ta'ala dan wa'amilus solihati, melakukan perbuatan baik. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui tadi bahwa tanpa adanya pimpinan, bahwa situasi tersebut akan menyebabkan kepada kekacauan. Kalau kita melihat, kita limpahkan situasi tersebut kepada kita Muslim ya, di mana sepeninggal wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nauzubillah, situasi yang tidak kondusif itu akan mengarah kepada kekacauan. Sehingga tanpa khilafat yang dipimpin oleh tanpa khilafat yang dipimpin oleh khalifah, maka tidak akan ada persatuan, tidak ada solidaritas antar umat Islam. Karenanya situasi tersebut tidak akan membuat kemajuan. Jadi khilafat merupakan unsur mutlak di dalam Islam itu sendiri kalau kita berkaca kepada sejarah. Selain kepada firman Allah Ta'ala bahwa khilafat yang dipimpin khalifah itu adalah mutlak dan merupakan sunnatullah. Dan kita sendiri telah menyaksikan dalam sejarah Islam bahwa sepeninggalnya Khulafaur Rasyidin, ya, bagaimana di negara-negara kelompok-kelompok lain mengupayakan berdirinya khilafat, menamakan diri mereka khilafat yang dipimpin khalifah. Tetapi yang kita kenal, sebagian besar umat Islam tetap hanya mengakui adalah
khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin, yang terpilih setelah Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan fase tersebut ya, ketidakbersatuan setelah Khulafaur Rasyidin telah dialami umat Islam, dan berbagai upaya tadi telah mencoba didirikan, tetapi tetap saja yang kita kenal hanya Khulafaur Rasyidin. Mengapa demikian? Karena prasyarat tadi dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang pertama adalah harus kepada wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihat. Prasyaratnya adalah iman dan amal soleh. Kemudian syaratnya adalah ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Tujuan dasar atau landasan fundamentalnya itu adalah untuk iman, untuk ya'budunani, untuk menyembah aku, kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Yani hanya untuk keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga sebagian umat Islam hanya mengakui Khulafaur Rasyidin. Kita semua hari ini tidak mengenal kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang mengatasnamakan diri khilafat selain Khulafaur Rasyidin, dan fase tersebut ya telah dialami oleh umat Islam karena prasyarat dan syaratnya tidak terpenuhi, syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Karena tanpa ya'budunani, tanpa kembali kepada Tuhan, seseorang tidak akan bisa mencapai kedamaian, dan tanpa kedamaian masyarakat tidak akan bisa hidup atau tidak akan bisa dibangun. Upaya apapun untuk menciptakan kedamaian ya tidak akan pernah bisa terwujud, terbangun, karena landasannya tidak benar, prasyaratnya tidak tepat ya, landasannya atau pondasinya tidak benar. Yakni harus kondisinya iman dan amal soleh, dan tujuannya adalah ya'budunani, untuk kembali kepada Allah Ta'ala, untuk membawa keimanan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita semua ada di sini yang bernasib baik, beruntung dengan karunia Allah Ta'ala telah menjadi bagian dari sempurnanya kabar Rasulullah SAW dan janji Allah Ta'ala tadi dalam Quran Surah An-Nur dan dalam hadis Musnad Ahmad, ya, karya Imam Ahmad bin Hambal tadi, bahwa kita semua telah berada dalam naungan khilafat. Dan semua keberkatan khilafat akan berdampak kepada kita semua, kepada semua umat manusia, untuk menarik kembali, untuk membawa kembali keimanan yang telah hilang, keimanan yang telah terbang ke bintang suraya nan jauh itu. Dan khilafat hari ini kita semua telah dibawakan keimanan tersebut melalui khilafat ini. Dan keberkatan-keberkatan para khalifah sekarang, saat ini, mulai dari khalifah yang pertama sampai dengan sekarang, khalifah yang kelima, Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, telah menjaga keberlangsungan khilafat itu sendiri. Kita ketahui bahwa khalifah yang pertama, beliau merupakan sosok yang pengkhidmatan dan pengabdiannya patut kita tiru. Beliau meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak kondusif, yang kurang baik, tetapi beliau selalu berdiri, menampilkan diri sebagai pemimpin Islam dengan wajah yang ramah, dengan senyum beliau. Kemudian banyak peran beliau yang bisa kita catat. Misalkan landasan pertama berdirinya khilafat setelah Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjadi poin penting, peran beliau sebagai khalifah. Kemudian sosok khalifah kedua radhiyallahu taala anhu kita kenal sebagai Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala an, bahwa zaman beliau merupakan zaman keemasan dan begitu prestasi luar biasa, di mana jemaat bisa tersebar keluar Pakistan dan India, misi-misi luar negeri didirikan, program Tahrik Jadid, kemudian tafsir Kabir yang beliau tulis, kemudian perselisihan dari pembangkang terhadap khilafat juga beliau hadapi dengan teguh dan sabar. Kemudian khalifah ketiga kita kenal keberkatan beliau sehingga menjaga keberlangsungan khilafat. Ya, beliau berdiri tegak menghadapi penentangan negara Pakistan yang dalam undang-undang resminya menyatakan jemaat kita keluar dari Islam. Kemudian khalifah keempat kita kenal
dengan meluncurkan program MTA, di mana melalui keberkahan MTA selama 20 tahun Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi menjadi khalifah dari semula anggota yang berjumlah 10 juta melalui keberkahan khalifah tumbuh menjadi 150 juta di seluruh dunia. Kemudian sekarang kita berada di Khalifah Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz, bagaimana beliau sebagai inisiator perdamaian di parlemen-parlemen internasional beliau menyuarakan perdamaian. Kemudian beliau dalam kesempatan khutbah selalu menyampaikan dekonstruksi riwayat para sahabat. Karena kita ketahui tugas khilafat, tugas Nabi SAW sudah jelas. Dan jalan terang menuju itu harus terus dibukakan dan harus terus terbuka. Upaya beliau Khalifah kelima Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz menyampaikan riwayat para sahabat adalah supaya jalan tersebut terus terbuka. Sehingga kita, para Ahmadi, umat Islam, bisa melihat bagaimana jalan menuju kebenaran, jalan yang akan membimbing umat manusia itu dibukakan melalui khutbah-khutbah beliau dengan menyampaikan riwayat para sahabat. Kemudian komunikasi beliau sebagai khalifah kepada Muslim Ahmadi ataupun non-Ahmadi, beliau selalu membalas ribuan surat dari seluruh Muslim Ahmadi, baik itu non-Muslim Ahmadi di seluruh dunia. Itulah keberkatan para khalifah sehingga menjaga keberlangsungan khilafat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan dinubuatkan oleh hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai akhir, kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa taufik, berupa kesempatan, karena khilafat telah ada, berdiri sekarang, dan kita semua berada di bawah naungannya. Semoga Allah Ta'ala memungkinkan kita untuk terus-menerus berada dan berupaya melanjutkan tugas-tugas menjadi kepanjangan tangan dari para khalifah. Amin Allahumma amin. Saya tutup kesempatan hari ini mengenai keberkatan khilafat. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Maulana Fahrizal. Baik, sebelum kita memasuki pidato yang kedua, kami mengingatkan kembali bahwa kami telah menyediakan link quizzes yang mana akan diberikan soal-soal kuis untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang akan memberikan satu pintu bagi kita semua untuk dapat lebih mengikat eratkan hubungan kita dengan khilafat seberapa kuatnya hubungan dan ikatan kita itu. Link kuisis sudah dibagikan melalui kelas Nazirah atau di kepesertaan ITQA Indonesia, ataupun Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian bisa melihat kembali undangan dari program ini. Di bawah undangan link Zoom-nya itu ada link kuisisnya. Jadi Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian silahkan bisa masuk ya ke link kuisis tersebut, bisa mulai dari sekarang ya. Sambil kita menyimak pidato yang kedua berkenaan tentang kecintaan dan ketaatan pada khilafat yang akan disampaikan oleh Maulana Muhammad Arifin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Hadirin sekalian, peserta Jalsa Yaumi Khilafat yang saya hormati, pada kesempatan Jalsa kali ini, Jalsa Yaumi Khilafat, saya diberikan amanat untuk menyampaikan sebuah materi berkenaan dengan kecintaan dan ketaatan pada khilafat. Sebelum membahas tentang kecintaan dan ketaatan,
pada khilafat, perlu kiranya terlebih dahulu kita mengetahui kedudukan atau status khilafat itu sendiri. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal, surah An-Nur ayat ke-56, yang saya ambil sepenggal, ya, yaitu artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal saleh, bahwa dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini. Jadi secara garis besar, khilafat yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini merupakan hadiah bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, yang mana Allah Ta'ala ini sudah janjikan sejak awal. Wa'adallah, Allah sudah berjanji, Allah telah berjanji sejak awal, dan sekarang khalifah itu, bentuk khilafat itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai hadiah. Maka masuk ke materi hari ini, kecintaan dan ketaatan pada khilafat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita terhadap pemberian atau hadiah dari Allah Ta'ala ini? Kita bayangkan saja ketika kita menjadi seorang yang memberi hadiah kepada orang lain, apa respon yang kita harapkan? Jika orang lain itu mencintai hadiah yang kita berikan, jika orang itu menyayangi dan merawat hadiah yang kita berikan, maka seyogianya kita pun yang memberikan hadiah itu menjadi senang. Begitu juga lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, jika kita memberikan sesuatu hadiah kepada seseorang, tapi respon orang tersebut malah buruk, ya, jika respon orang tersebut malah buruk, bahkan sampai mencampakkan hadiah yang kita berikan, ya pasti akan ada rasa kecewa. Ya begitu juga dengan Allah Ta'ala. Jadi itulah kecintaan yang harus kita timbulkan terhadap khilafat, terhadap hadiah daripada Allah Ta'ala. Ketika hadiah kita jaga, kita rawat, bahkan lecet sedikit pun akan timbul rasa khawatir, ya, maka inilah bentuk kecintaan yang sejati. Kemudian analogi kecintaan dalam ibadah disampaikan juga oleh Hazrat Masih Maud Sallam dalam buku Chashmai Marifat halaman 100, bagaimana beliau menjelaskan bentuk cinta dalam ibadah itu layaknya ibadah haji. Mengenyampingkan semua keinginan, semua ego, ya. Bagaimana bentuk haji itu kita rela dicukur rambutnya, bahkan dibotaki, kemudian memakai pakaian yang tidak dijahit, kemudian lari-lari kecil, mengelilingi Ka'bah. Ini adalah bentuk cinta dalam ibadah yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, tanpa mementingkan ego, tanpa mementingkan kepentingan pribadi, ya, semua dikesampingkan demi keinginan Allah Ta'ala. Nah, begitu juga halnya dengan kecintaan terhadap khilafat. Ketika seorang khalifah telah memerintahkan atau menyatakan sesuatu, ya kita ikuti kemauan itu tanpa kita mementingkan keperluan ataupun ego kita. Itulah analogi cinta. Kemudian pemimpin terbaik adalah yang saling mendoakan dengan yang dipimpin. Sebagaimana sabda Hazrat Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Perlu hadirin sekalian ketahui, Huzur Aidullah Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan dalam suatu pertemuan tanya jawab bahwa beliau menerima surat itu kurang lebih 30.000 sampai 40.000 surat setiap bulannya. Jadi beliau senantiasa mencurahkan waktu beliau, kesempatan beliau untuk membaca surat-surat dari anggota, dari para Ahmadi, bahkan non-Ahmadi sekali. Kemudian beliau mendoakan mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, untuk menciptakan kepemimpinan yang terbaik sesuai sabda Rasulullah, ya respon kita hendaknya kita pun tidak luput dari mendoakan pemimpin kita. Ini Huzur Aidullah Ta'ala bin Nasril Aziz. Setelah kecintaan, ya, di awal
di dalam judul disampaikan kecintaan dan ketaatan. Ya, ketaatan ini sangat banyak sekali. Mungkin sudah banyak ya disampaikan oleh para mubalik, ya. Sudah banyak juga materi-materi yang didapatkan. Saya akan mengambil satu saja materi dari sini. Bagaimana bentuk keitaatan itu? Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala binasril aziz menjelaskan dalam khutbah Jumat pada tanggal 6 Juni 2014 bahwa itaat itu layaknya barisan unta. Bagaimana unta berjalan beriringan, berbaris, ya, hanya mengikuti satu komando. Ketika unta berjalan bergerombolan, ya, mereka berbaris dengan rapi mengikuti satu komando. Inilah yang diharapkan, keitaatan yang diharapkan terhadap khilafat. Kita hanya mendengarkan satu komando, kita mengikuti satu komando, para unta tidak saling mendahului, kita tidak saling mendahului dengan arahan yang disampaikan oleh seorang khalifah, kita juga tidak saling bercerai-berai atau selisih pendapat dengan pendapat khalifah tersebut. Ya. Meskipun ya pendapat khalifah kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Wah, kita maunya begini kok, khalifah menganjurkan seperti ini. Ya, kesampingkan dulu keinginan pribadi, kemudian segerakan keinginan khalifah, insya Allah dalam ketaatan itu ada berkat. Itaatnya berkat dalam itaat itu ada berkat, sebagaimana disampaikan dalam pidato pertama tadi tentang keberkatan khilafat. Untuk mendapatkan berkat-berkat itu tentunya kita harus itaat di dalamnya. Bagaimana kita ingin mendapatkan kebaikan yang berlebih, ya, kebaikan yang terus menerus bertambah, tadi disampaikan tentang keberkatan, ya salah satunya adalah dengan cara itaat. Sebelum menutup pidato saya akan tambahkan satu penggal ayat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 104, akan saya bacakan terjemahannya sekaligus saya jabarkan sedikit. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Ya, ini sangat terang sekali arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tali Allah adalah Al-Quran dan hadis, terutama juga khalifah yang saat ini membimbing kita ke jalan Allah Ta'ala. Ya, jangan kamu bercerai-berai, ikut satu komando. Dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hatimu dengan kecintaan antara satu sama lain. Ya, ini jelas sekali bagaimana bahkan ya ada juga penentang-penentang Ahmadi dulunya kemudian bergabung ke dalam Ahmadiyah. Ya, dengan kecintaan yang ditimbulkan oleh Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala menyatukan hati kita. Maka dengan nikmatnya itu kamu menjadi bersaudara. Dalam jalsa atau istima, dalam kegiatan-kegiatan yang lain, nampak seperti bukan orang lain, saudara saja bagi kita. Ini berkat dari khilafat itu sendiri. Dan kamu dahulu berada di tepi jurang api, lalu Dia menyelamatkanmu darinya. Berkat atau dengan itaat kepada khilafat, berkat dari itaat dari sabda khalifah, insya Allah kita pun akan selamat dari jurang api yang dahulu kita berada di sana, tetapi alhamdulillah berkat khilafat ini Allah Ta'ala menyelamatkan kita darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu mendapat petunjuk. Para hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kecintaan dan ketaatan pada khilafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa semoga kita dapat mewujudkan kecintaan dan ketaatan pada khilafat yang diinginkan tersebut. Jazakumullah wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kedua mubalik kita ini menyampaikan berkenaan tentang khilafat ini sangat luar biasa, dan insya Allah Ta'ala keluar biasaan beliau akan sampai juga kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu,
kakak-kakak dan adik-adik sekalian dengan kuis ikatan dalam kekuatan dan keberjamaah kita di dalam nizam khilafat ini, ya kita lihat dan kita buktikan melalui kuis yang sudah disampaikan, linknya melalui undangan dan juga melalui kelas-kelas pengajaran, ya serta kelas terjemah dengan penamaan akun kuisnya ya seperti yang sudah disampaikan pada edaran tersebut, ya dengan menuliskan nama, ya kemudian cabang, ya alhamdulillah sudah diperlihatkan juga. Boleh untuk di rename namanya agar tidak nanti bisa tertukar, ya. Nama kemudian cabangnya juga bisa sambil kenal mengenal itu satu sama lain dari mana, ya kemudian level kelas nazirah ya atau kelas terjemahnya, ya dimasukkan juga level kelasnya seperti ada Ananda Ahmad Fadil Irsyad ya dari cabang Singaparna, beliau di nazirah level 1, ya. Ya, ini ada beberapa ya, ternyata. Kemudian ada beberapa juga ya. Insya Allah Ta'ala ya dalam waktu dekat ini ya kurang lebih 1 menit lagi ke depan kita akan mulai kuisnya. Ya silahkan untuk dapat merename namanya sesuai dengan nama penamaan yang sudah diarahkan oleh panitia. Nama, ya cabang, level, kelas ya atau kelas terjemahnya, ya. Ya, beberapa saat lagi, oh ya sudah lewat 2 menit dari yang sudah diberikan. Ya, kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Siapa yang menjanjikan dia dan menjamin adanya khilafat? Allah, para nabi, para malaikat, atau para ulama? Nah, ini ada 6 pertanyaan ya, sedikit saja. Insya Allah Ta'ala kita akan mengingat dan menguatkan ya dari mana keberkahan ini berasal. Ini biasanya ada timernya ya, waktunya untuk next questionnya. Apakah sudah banyak yang merespon dari pertanyaan ini? Oke, 60% keakuratannya, ya 159 orang menjawab Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang menyebutkan para nabi juga ternyata ada. Boleh. Kalau next questionnya ini ada timer atau automatically? Next. Oh, ini manually ya. Oke, silakan. Sudah banyak yang merespon. Analogi tentang gambaran cinta dalam ibadah dipaparkan oleh Hazrat Masih Maud SAW dalam buku Chashmai Ma'rifat. Wah, halaman berapa nih? Kalau Bapak Ibu memperhatikan pidato yang disampaikan oleh kedua maulana kita, kedua mubalik kita, pasti tidak akan salah untuk menjawabnya. Apakah halaman ke-50, ke-100, ke-150 atau ke-200? Nah, kita perhatikan. Oh, ternyata banyak yang merah. Tapi tidak sedikit juga yang benar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, 48 ya yang benar. Oke, next Bu. Silakan. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Apa itu? Berdasarkan hadis tentang
mencintai pemimpin yang telah dipaparkan, yang terbaik adalah pemimpin dan yang dipimpin hendaknya apakah saling memberi nasihat, apakah saling bertukar pikiran, atau saling mengingatkan, atau saling mendoakan. Nah, mana nih? Di antara keempat pilihan jawaban ini yang tepat jawabannya. Oke, kita lihat nih sekarang siapa di antara Bapak Ibu, kakak-kakak, adik sekalian yang tepat jawaban pada pertanyaan kali ini. Apakah sudah banyak yang menjawab? Masih banyak yang loading rupanya ya. Kita lihat Bu responnya Bu. Oke, wah Masya Allah lebih banyak lagi. Masya Allah luar biasa. Oke, next question. For the last question ya mungkin ya. Baru keempat ya. Di dalam Quran surah nomor berapa Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa Dia yakni Allah Ta'ala pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi. Ya. Apakah surah nomor 56, surah nomor 24, ini surahnya ya, bukan ayatnya. Apakah surah nomor 65 ataukah surah nomor 42? Silakan. Gampang nih. Ya, silakan. Kita lihat apakah banyak yang benar di dalam jawaban ini? Lihat berapa banyak. Oke, silakan. Silakan Ibu diperlihatkan jawabannya, respon dari yang menjawab pada pertanyaan ini. Oke, belum dapat tampil. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya. Berapa rata-rata surat ya yang diterima oleh huzur? Nah, tadi beberapa kali disampaikan oleh narasumber kita. Dari para anggota selama sebulan, ya dalam kurun waktu sebulan. Apakah 300 atau 400 sampai 400? Apakah 3.000 sampai 4.000? Apakah 30.000 sampai 40.000? Ataukah dari 300.000 sampai 400.000? Silakan. Oke, cukup ya. Selanjutnya Bu, apakah bisa pertanyaan langsung selanjutnya? Nanti kita cek review di akhir saja. Langsung pertanyaan berikutnya. Harus lihat. Wah, dia pertanyaan terakhir. Apa arti berkah? Barkatun ya. Apakah artinya? Nah, ini ujian dari kelas terjemah ya terutama nih. Apakah bertambahnya kebaikan atau bertambahnya usia atau bertambahnya kekayaan atau bertambahnya kecerdasan? Nah, nanti di akhir kita akan lihat pemenangnya siapa ya. Dan yang akan menentukan tentu mesin ya. Ini kan dari satu website yang akan menghitung sendiri ya bagaimana kalkulasi atau perhitungan dari kecepatan dan ketepatan jawabannya. Dan tentu saja ya harus juga sesuai dengan penamaan ya, penamaan akun daripada kuisis ini. Nama, cabang, kelas nazirah atau kelas terjemah. Oke, cukup. Masih banyak yang loading ya. Cukup saya kira sudah cukup lama.
Oke, bisa terlihat hasilnya dari ending session ini? Belum bisa di close. Masya Allah. Dari yang sesuai dengan penamaan, ini ada, oke, di close ya. Ini dari Ibu Ade kah? Ya, dari Cikampek ya. Ya. Ya, coba kita lihat dari yang penamaannya apakah bisa eh, tidak dimasukkan mungkin atau bagaimana? Ya, harus sesuai dengan penamaan ya. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kakak-kakak yang akan mengatur kuisis ini, mohon untuk dapat di-record hasilnya ya, sehingga nanti pemenangnya pun akan disampaikan ya di kelas masing-masing ya, melalui ITKO kelas nazirah maupun kelas terjemah ya, karena memang waktu kita eh, sangat terbatas untuk hal ini. Baik, jazakumullah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak serta adik-adik sekalian dalam partisipasinya untuk mengasah eh, kejelian ya dan kecintaan kita tentu saja di dalam mengikat eratkan hubungan kita dengan khilafat. Baik, sebelum sampai kepada akhir daripada program ini akan disampaikan pidato penutup ya dari in charge International Ta'limul Quran Akademi Indonesia, Bapak Dendi Ahmad Daud MAG. Kami persilahkan. Jazakumullah Maulana Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Mei 2025. Kita berkumpul di ruangan Zoom ini untuk memperingati Hari Khilafat Ahmadiyah Alamin Haji Nubuwah yang ke-117. Jadi usia Khilafat Ahmadiyah Alamin Haji Nubuwah sudah 117 tahun. Sebenarnya tanggal berdirinya Khilafat Ahmadiyah itu pada 27 Mei. Jadi kita masih beberapa hari ke depan memperingati hari haknya terkait dengan hari khilafat ini. Tetapi sebagaimana informasi dan instruksi yang kita terima dari ITKO London, dari UK, bahwa Jemaat Zona Indonesia, ITKO Indonesia, supaya menyelenggarakan jalsah hari khilafat ini, yaitu pada hari ini, Jumat tanggal 23 Mei 2025. Yang sebenarnya hari haknya, hari khilafat itu pada tanggal 27 Mei ya, 2025. Kita mundur ke belakang ya. Pada 26 Mei 1908 ya, para Ahmadi khususnya di tanah Hindustan begitu berduka cita. Karena pemimpin dan pendiri Jemaat Ahmadiyah yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, pemimpin yang dijanjikan oleh Rasulullah yang akan memenangkan Islam kedua kali di akhir zaman ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bersedihnya para anggota jemaat, seakan-akan harapan itu tidak ada. Harapan untuk meraih dan tetap mempertahankan kemenangan itu sirna. Tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan janjinya, satu hari kemudian, pada tanggal 27 Mei 1908,
Allah Ta'ala menegakkan nizam khilafat ala minhajin nubuwah di tanah Hindustan, di Kadian. Pak Maulana Arifin sekarang sedang berada di Kadian, sedang melanjutkan studi. Kita yang sudah beberapa kali ke Kadian juga menyaksikan bagaimana Kadian dengan tugu khilafat yang berada di dekat Bahesti Makbaroh menjadi saksi bisu akan tegaknya kembali Islam di akhir zaman. Dengan didirikannya khilafat Ahmadiyah untuk menopang kembali Islam Ahmadiyah yang sudah ditertawakan oleh para musuh Islam akan habis. Di satu sisi para Ahmadi menangis, di satu sisi para penentang tertawa. Dan seperti itulah di masa awal, ketika Rasulullah wafat, banyak dari kaum muslimin yang tidak percaya dan bahkan murtad. Kenapa bisa terjadi seorang utusan Allah Ta'ala meninggal hingga kemudian Allah Ta'ala memberikan takdir Hadrat Abu Bakar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti dan pelanjut daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah yang pertama dalam silsilah Khulafaur Rasyidin, menopang kembali Islam yang sudah hampir jatuh menurut pandangan para penentang. Oleh karena itu, terakhir sebelum saya tutup pidato ini, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khilafat ini merupakan berkat, merupakan karunia, merupakan anugerah, merupakan hadiah yang paling tinggi kedudukannya bagi keimanan, bagi kerohanian seorang muslim, khususnya Muslim Ahmadi. Oleh karena itu, dua pidato yang sudah tadi disampaikan mudah-mudahan menjadi penguat dan pengingat untuk kita semua supaya kita tetap tenang, tetap tentram, dan tetap yakin bahwasanya Allah beserta kita dengan memberikan naungan khilafat untuk kita semua. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Jazakumullah kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini, ya. Dari London ada Maulana Fazil Umar Faruk dan juga Maulana Mahmud Wardi yang selalu mensupport untuk ITKA Indonesia, baik kelas nazirah maupun terjemah. Kemudian kepada tim pengelola, ya, di bawah komando Ibu Novi, dan untuk kaum bapak, kaum laki-laki di bawah Maulana Yudi, beserta seluruh pengajar, ya, dan juga kru yang sudah dengan luar biasa mengorganize acara ini sehingga acara ini begitu mengesankan dan begitu menarik untuk kita semua. Dan tentu yang paling terakhir dan yang paling istimewa tentu ya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak semua yang ikut serta di dalam program kelas nazirah dan kelas terjemah. Tetap semangat, tetap istiqomah, karena keberadaan kita di kelas ini, baik di nazirah maupun di terjemah, merupakan bukti kecintaan kita kepada khilafat, kepada khalifah. Karena program kita adalah program yang disiapkan, didedikasikan oleh khalifah kepada para anggota Ahmadi yang berkeinginan lebih terkait dengan Al-Quranul Karim. Jazakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza Bapak Dandi Ahmad Daud sebagai selaku in charge ITKA Indonesia. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan dari program ini juga doa akan dipimpin oleh Maulana Fazli Umar Faruk. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, mari kita akhiri acara peringatan Yaumi Khilafat kali ini dengan doa. Mari kita berdoa, doa dimulai.
Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah sanal jaza Maulana Fazli Umar Faruk. Jazakumullah sanul jaza kepada bapak-bapak yang telah bertugas, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian partisipan dari program ini. Jazakumullah khairan wa ahsanul jaza. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui dengan lancar dan sukses. Barakallahu lana walakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.